يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita yang kedua ini, kita masih akan mengkaji ayat-ayat Al-Quran seputar pembahasan haji. Dan ayat yang kita akan bahas pada hari ini, ayat yang terkait dengan Al-Mawaqit, terkait dengan miqat. Iya. Di surah Al-Baqarah ada 2 ayat yang berhubungan dengan hal ini. Ada ayat di ayat yang ke-197 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang dimaklumi. Hingga akhir ayat. Kelengkapan ayat insyaallah taala kita akan kaji pada pertemuan yang akan datang bersama dengan sesi pembahasan hal-hal yang terkait dengan ihram. Karena di waktu kita kesempatan kali ini mungkin agak terbatas. Jadi awal ayat ini disebutkan bahwa haji itu adalah ashhurun ma'lumat, bulan-bulan yang telah dimaklumi. Ya, ashhur jamak dari syahr, artinya bulan. Ya, dan bulan itu paling sedikitnya ada 3. Maklumat artinya hal yang dimaklumi. Ini kalau bahasa Arab dia jamak muannas salim. Dan jamak muannas salim itu selalu menunjukkan qillah, menunjukkan jamak yang sedikit. Karena memang bulan-bulan haji itu hanya ada 3 bulan saja, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Tadi bahasa sebagian ulama 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ya, ini disebut dengan mawaqit zamaniyah, waktu yang terkait dengan masa pelaksanaan ibadah haji. Ya, penentuan waktu untuk masa pelaksanaan. Dan ada namanya mawaqit makaniyah, tempat, hal yang merupakan tempat pelaksanaan, tempat dimulainya ihram. Iya. Jadi ketika disebut di dalam ayat Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, haji itu adalah bulan-bulan yang dimaklumi. Itu dari sejumlah as-salaf rahimahumullah. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Salah satu pendapat. Ada pendapat yang lain mengatakan bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan seluruh bulan Dzulhijjah, 1 bulan penuh. Iya. Karena asalnya kalau dikatakan ashhur, bulan-bulan, maka ini mencakup 3 bulan. Ya, jamak itu paling sedikitnya 3. Baik. Ada ayat yang lain di surah Al-Baqarah juga terkait dengan pembahasan mawaqit, yaitu ayat 189. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Dan mereka bertanya kepada engkau tentang hilal, bulan sabit kecil yang muncul di awal bulan. Al-ahillah jamak dari hilal. Ya, hilal itu kalau bahasa Arab bulan yang
muncul di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu hilal namanya. Kalau dia sudah muncul di tanggal 4, 5 dan seterusnya itu dinamakan qamar kalau dalam bahasa Arab. Nah, di sini mereka bertanya tentang ahillah, tentang hilal-hilal itu. Iya. Baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk mengatakan qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakan dia adalah mawaqit, miqat-miqat untuk manusia dan untuk haji. Ini adanya hilal ini, bulan ini memang dijadikan tanda untuk manusia di dalam menentukan bulan, di dalam menentukan membilang hitungan hari dan menghisap. Itu memang ada manfaatnya dari sisi itu. Iya. Nah, itu diterangkan di dalam beberapa ayat. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun." Dialah Allah yang menjadikan matahari itu sebagai penerang dan menjadikan bulan sebagai cahaya. Dan sudah ditentukan manazilnya, persinggahan-persinggahannya. Supaya untuk apa ditentukan itu? Supaya kalian mengetahui jumlah tahun-tahun dan hisab. Allah tidak menciptakan hal tersebut kecuali dengan kebenaran. Demikian kami merinci ayat-ayat bagi orang-orang yang mengetahuinya. Atau ada beberapa ayat yang semana dengan itu, kita tidak sebutkan semua, yang semuanya menunjukkan bahwa dari persilih gantian adanya bulan ini itu bisa dihitung dari jumlah tahun ya dan seterusnya. Ada manfaat untuk manusia dari sisi itu. Nah, manfaat yang lainnya wal hajj, untuk haji. Nah, ini mawaqit itu ada kaitannya dengan haji juga. Iya. Karena itu para ulama membagi miqat itu menjadi dua. Mereka sebutkan bahwa miqat itu ada dua. Yang mawaqit itu jamak dari miqat. Miqat itu adalah kadar yang telah ditentukan dari waktu maupun tempat. Itu disebut miqat. Jadi terkait dengan tempat dan waktu. Iya. Jadi ada namanya mawaqit zamaniyah dan ada namanya mawaqit makaniyah. Jadi haji itu ada masanya pelaksanaan haji. Dia mulai di bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Apa artinya mulai di bulan Syawal? Artinya misalnya kalau saya ingin haji tamattu, saya masuk ke Mekah di bulan Syawal, saya niat umrah untuk haji tamattu, maka saya umrah, setelah itu tahallul. Kemudian setelah itu saya nunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah, hari tarwiyah, saya talbiyah lagi dengan haji, kemudian masuk di haji. Nah, ini sudah bersambung walaupun lebih 2 bulan waktunya, namanya menunggu, tapi ini sudah waktunya. Ya. Kalau misalnya ada haji qiran atau haji ifrad, dia sambung haji dengan umrah, ya bisa aja, cuma nunggunya lama sekali. Ya, misalnya dia awal Syawal sudah masuk umrah, dia pakaian ihram. Setelah umrah dia nggak tahallul, dia nunggu sampai musim haji. Jadi selama 2 bulan lebih dia pakaian ihram terus. Nah, ini agak berat ya, karena biasanya qiran dan ifrad itu untuk orang yang waktunya sempit biasanya. Ya. Baik. Jadi ini maksudnya bahwa haji itu ada waktunya dari sisi masa pelaksanaan. Beda dengan umrah. Umrah itu boleh dilaksanakan kapan saja. Ya, sepanjang tahun. Dalam sehari mau dilakukan berapa kali boleh aja kalau mampu. Tapi kalau haji itu dia hanya dilakukan sekali saja. Dan itu tempatnya, waktunya sudah dipastikan di 3 bulan itu. Baik. Dan pelaksanaan-pelaksanaannya ada yang terikat dengan, misalnya wukuf di Arafah terikat dengan tanggal 9, mabit di Musdalifah,
Kemudian di hari nahar terikat dengan tanggal 10, ada 4 kegiatan di sana tanggal 10 itu. Ya. Jadi ini namanya mawaqit zamaniyah. Ada yang kedua namanya mawaqit makaniyah. Miqat berupa tempat. Jadi tempat-tempat yang tidak boleh dilewati kecuali dia melakukan ihram di situ bagi siapa yang ingin haji atau ingin umroh. Iya. Karena Nabi SAW telah menetapkan tempat-tempat miqat itu. Ada 5 semuanya. Yang pertama Dzul Hulaifah, yang sekarang disebut dengan nama Abyar Ali. Ini yang paling jauh. Ini di dekat kota Madinah, lebih 400 kilo. Yang kedua ada namanya Juhfa. Ya. Juhfa sekarang disebut Rabiq. Ini miqatnya penduduk Syam dan siapa yang berada di belakangnya. Yang ketiga ada namanya Yalamlam. Yalamlam ini yang sekarang disebut dengan nama As-Sa'diyah. Nah, ini miqatnya penduduk Yaman, dan kita orang Indonesia juga miqat kita ini Yalamlam. Jadi kita kalau dari Indonesia ke Saudi itu pasti lewat di miqat Yalamlam. Ya, berada di atasnya atau di sejajar dengannya. Kemudian yang keempat ada namanya Qarnul Manazil, yang sekarang disebut dengan nama As-Sailul Kabir. Ya, ini miqat penduduk Najd. Dan siapa yang lewat dari situ, dan ini miqat yang terdekat ke Mekah. Dan yang kelima ada namanya Datu Irq, yang sekarang disebut dengan nama Dhariba. Ini miqatnya penduduk Irak. Miqatnya penduduk Irak. Nah, apa ketentuan pada miqat ini? Itu diterangkan dalam hadits Abdullah bin Abbas riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW berkata, fahunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna liman kana yuridu al-hajj wal umrah. Miqat ini adalah untuk penduduknya. Jadi siapa yang merupakan penduduk miqat, dia di situ. Atau siapa yang melewati miqat ini dari selain penduduknya, terkait dengan orang yang ingin haji dan umrah, berniat haji dan umrah. Ya, kalau dia berniat haji dan umrah lewat di miqat di situ, tidak boleh dia lewati kecuali dia melakukan ihram di situ. Wajib. Kapan dia lewat tanpa melakukan ihram? Itu ada konsekuensi, denda namanya. Dia harus membayar dam karena meninggalkan kewajiban. Baik. Jadi ini yang terkait dengan miqat. Jadi ada 2, ada miqat zamaniyah dan ada miqat makaniyah. Baik, ini 2 ayat di pembahasan kita di hari ini terkait dengan miqat, dan ini semuanya memberikan kepada kita pelajaran bahwa kehidupan seorang muslim itu teratur, ya rapi, dijaga dengan ketentuan-ketentuan, diberi batasan-batasan, ya, dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala a'lam.